Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Kim Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu kelompok informasi masyarakat atau Kim yang berada di wilayah Semen Gunung Kidul. Kim ini bernama Kim Retno Kinasih. Nah, saat ini saya telah dibersamai oleh salah satu pengurus yang aktif dalam kegiatan-kegiatan Kim Retno Kinasih. Untuk mempersingkat waktu karena akan ada banyak pembahasan yang menarik, langsung saja. Selamat pagi Ibu Eka, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu diri dan menduduki posisi apa di Kim Retno Kinasih. Nama saya Eka Rohmawati sebagai Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Retno Kinasih, Kelurahan Rejosari, Kapanewon Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin bisa diceritakan sejarah singkatnya Kim Retno Kinasih seperti apa? Sejarah Kim Retno Kinasih itu jadi dulunya Kim ini belum berbentuk atau belum bernama Kim. Dulu itu pada tahun 2016, akhir 2016 kami yang kami ini adalah kelompok relawan. Relawan yang dibentuk oleh LSM. LSM ini mempunyai program di Rejosari. Nah, kami dibentuk untuk membantu programnya selama ada di Rejosari, yaitu dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian agar kelompok yang sudah dibentuk ini tidak bubar setelah programnya selesai, maka kelompok relawan ini ditransformasikan menjadi KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat. Pada tanggal 21 September 2019 kami dikukuhkan oleh Kepala Desa menjadi Kelompok Informasi Masyarakat Retno Kinasih. Jenis kesenian apa yang terdapat di Kim Retno Kinasih ini, Bu? Kami bukan kesenian khusus ya. Kalau kami itu ada produksi majalah. Majalah desa, namanya Warta Rejosari Bangun Desa. Itu kita sudah produksi 4 edisi. Kemudian kita juga membuat film-film dokumenter. Selain itu kita juga membuat fragmen kita tampil di acara-acara itu. Jadi kita tidak khusus kesenian, kita ada produksi majalah, pembuatan film dokumenter, juga ada penampilan fragmen. Nah, dari produksi majalah, film dokumenter, fragmen ini yang terlibat dalam secara garis besarnya yang terlibat dalam Kim Retno Kinasih ini siapa saja ya, Bu? Yang terlibat, kita melibatkan teman-teman anggota kelompok Kim. Untuk anggota Kim sendiri biasanya diisi oleh siapa saja, Bu? Anggota Kim kita ada 15 orang, itu dari masing-masing padukuan yang ada di Rejosari. Nah, untuk event atau kegiatan yang sudah dilaksanakan atau sudah diselenggarakan untuk dari Retno Kinasih itu berapa ya, Bu, dan apa saja kegiatannya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita ada fragmen-fragmen itu kita tampil waktu acara analisa workshop BUMDes, itu kita juga tampil. Kemudian di Seda Kabupaten Gunung Kidul, kemudian di hotel Prime Plaza Jogja kita juga. Kemudian film dokumenter kita pernah ikut lomba festival film, itu kita juga pernah ikut. Nah, itu kan yang diikuti ya, Bu. Ya. Kalau yang diproduksi atau dikelola sendiri itu kegiatan dari Kim Retno Kinasih itu sudah membuat kegiatan apa aja ya, Bu? Ya itu tadi. Tapi kalau untuk kegiatan setiap bulan itu kita pertemuan dan arisan setiap bulan keliling ke rumah anggota. Nah, untuk sejauh ini progres dari awal sampai sekarang itu anggotanya tetap atau bagaimana ya, Bu? Memang masih tetap, tapi untuk keaktifan itu karena memang ada yang punya kesibukan lain, itu ya
ada yang aktif, ada yang agak kurang aktif, ya itu ada, tapi masih terdaftar sebagai anggota, masih tetap untuk anggota. Cuman keaktifan itu kan berbeda-beda tiap orang. Nah, memasuki kondisi yang saat ini ya Bu, saat ini kan Indonesia, khususnya di Gunung Kidul, Ya. masih mengalami kondisi pandemi COVID-19. Nah, apa dampak dari kondisi ini bagi Kim Retnoginasih? Oh, sangat berdampak sekali. Sebagai contoh, kita yang harusnya tiap bulan pertemuan, tiap bulan arisan, itu dari Maret sampai sekarang, itu pertemuan kita berhenti karena kita belum berani. Sesuai dengan aturan dari gubernur itu kan tidak boleh toh berkumpul seperti itu. Jadi kita memang arisan itu otomatis berhenti dari Maret sampai sekarang ini belum mengadakan lagi pertemuan arisan, itu juga belum. Kemudian sebenarnya kita punya rencana untuk buat konten terkait dengan ajakan untuk menghadapi pandemi ini, misalnya menggunakan masker. Itu sebenarnya kita punya rencana, tapi belum terrealisasi karena ya ada beberapa teman yang belum berani untuk kumpul, itu ada yang belum berani, jadi belum terrealisasi. Dampaknya ya sangat berdampak sekali buat kami. Selain kegiatan arisan tadi, juga kegiatan yang lain juga ikut belum terlaksana ya Bu? Belum. Akibat COVID ini? Iya. Dari beberapa kegiatan yang tadi, pembuatan majalah desa, film dokumenter tadi, ada hambatan tertentu nggak Bu? Ada. Mungkin bisa dijelaskan hambatannya apa saja? Hambatannya untuk majalah yang sudah kami produksi itu memang kami bisa memproduksi itu karena memang kemarin kita mendapatkan dana dari LSM yang pernah membentuk kami, ada dana hibah untuk membuat majalah kegiatan seperti itu. Nah, setelah programnya selesai, itu memang sudah tidak ada hibah. Kami mencoba untuk menjual majalah itu. Memang terjual, tetapi ternyata dana yang masuk itu tidak bisa diputar lagi ya istilahnya. Jadi hambatan kami adalah anggaran. Kami juga tidak mendapatkan anggaran dari desa. Jadi ya, untuk saat ini mandiri, untuk dana kita mandiri. Hambatan utama kami adalah anggaran karena kami saat ini memang tidak mendapatkan anggaran. Untuk proses mendapatkan anggaran dari Kim Retnoginasih, tadi Bu menjelaskan bahwasanya pemerolehan anggaran itu secara mandiri ya Bu? Ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan juga. Kami menjual majalah ini tadi. Kami jual ke perangkat desa, ke tokoh masyarakat. Sebenarnya rencananya dana itu akan kita pakai untuk produksi majalah lagi. Tapi ternyata dihitung-hitung itu tidak cukup. Maka sampai saat ini belum terlaksana. Belum bisa. Harapannya kami dari Kim bisa aktif lagi. Walaupun kami tidak punya anggaran, tapi kami tetap semangat untuk melakukan kegiatan. Apalagi sekarang kami digandeng oleh Dinas Komunikasi Kabupaten Gunung Kidul. Kami harapkan kegiatan yang ada di desa, khususnya Rejosari, yang dari Dinas Komunikasi Kabupaten Gunung Kidul, kami diikut sertakan dan kami dilibatkan seperti itu. Yang paling berkesan mungkin waktu pertama kali kami mau launching majalah. Majalah desa. Namanya Warta Rejosari Bangun Desa. Itu mungkin yang berkesan. Jadi kami itu baru pertama kali mau terbit majalah. Itu kami kan belum, memang cara mendesain, cara layout memang kami sudah diajari, tapi kan baru pertama. Jadi masih masih belum tahu lah, walaupun sudah diajari tapi kan belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama buat kami semua. Pengalaman pertama buat yang bagian edit untuk layout. Pengalaman pertama buat reporter untuk mencari berita. Misalnya karena saya kan pemimpin redaksi, saya Mas tolong ke sana buat cari berita. Nah itu aduh Mbak, aku nggak berani tanya-tanya. Aduh, itu yang pusing buat saya, padahal itu kan sudah tugasnya. Nah itu
aduh masa ya kudu aku, kula kan seperti itu. Makanya itu pengalaman buat kami. Setelah itu ya ada yang jadi berani buat pergi, buat misalnya disuruh kamu ke sana ya, oh ya, walaupun nanti kamu di sana ketemu sama ini, tanya ini ya, seperti itu pengalaman. Kemudian setelah setelah jadi pengalaman juga, iki beritamu ki apa iki kurang greget. Nah itu kritikan seperti itu nggak apa-apa buat kami, itu malah oh ya nggak apa-apa, yang penting kami sudah punya karya, itu buat masukan buat kami, nggak apa-apa, itu buat pemacu kami lah, nggak apa-apa. Terus ini beritamu, wah iki opo iki gur koyo ngene wae diberitake, ya nggak apa-apa buat kami, itu pengalaman lah. Buat perbaikan edisi kedua. Nah, itu buat edisi pertama buat kami itu luar biasa. Kalau untuk majalah memang sekarang kami agak berhenti ya Mas, karena memang nggak ada dana buat penerbitan, jadi memang kami berhenti untuk majalah. Tapi untuk yang bagian edit itu kan dia sudah biasa pegang komputer, sudah biasa otak-atik, dia agak bergeser ke editing film. Oh gitu. Yang kemarin edit majalah misalnya layout, sekarang agak bergeser ke editing film gitu. Kemudian untuk yang reporter ya belum ada. Jadi nggak ada niatan misalkan mengkonversikan dari majalah ini menjadi kayak misalkan berita online dalam bentuk website atau gitu, atau udah? Belum ada. Soalnya kalau berita online website itu kan harus ada yang fokus. Oh gitu. Harus ada yang fokus, satu orang fokus mengelola ini. Nah itu kami belum punya SDM yang dia bisa fokus di satu hal, itu belum bisa. Jadi kami kalau khususnya untuk Kim Retno Kinasih belum ada niatan untuk konversi ke berita online. Mungkin kalau untuk Kim yang lain itu sudah ada, tapi kalau kami belum. Baik, terima kasih Ibu atas ketersediaan waktunya berbagi informasi tentang Kim Retno Kinasih. Semoga bisa memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi teman-teman